Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Tuhan kami, Allah kami yang besar, kami mau menenangkan hati dan pikiran kami di hadapan-Mu untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu, sehingga firman-Mu itu menjadi kekuatan kami. Kami mau mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang kita renungkan terambil dari Kejadian pasal 39 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Begitulah pembacaan nats firman Tuhan. Saya menyapa Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, salam. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup kita ini menjadi berguna dan bermanfaat bila berdampak bagi orang lain. Ibarat garam itu baru berfungsi dan terasa bila dicampur dengan makanan. Ia menjadi penyedap, menjadi pengawet, bisa juga menjadi obat, bisa juga membunuh kuman. Ketika garam dicampurkan dengan yang lain, baru terasa berfungsi dan ada rasanya. Artinya bahwa hidup ini juga harus bercampur dengan yang lain. Hidup ini harus berdampak bagi yang lain, memberi dampak yang baik, menjadi pembawa damai, menjadi penolong, penyemangat, menguatkan orang yang lemah, memotivasi, memberi solusi bagi orang yang bergumul. Itulah hidup yang menjadi berkat di dalam Tuhan. Yusuf yang menjadi berkat di rumah Potifar menjadi pelajaran bagi kita. Kita melihat kehidupan Yusuf. Yusuf ini adalah korban kekerasan saudara-saudaranya. Sebenarnya bisa saja ia menaruh dendam, tetapi ia tidak melakukannya. Ia tidak mengizinkan dosa kebencian mengotori hatinya. Yusuf ini seorang asing. Dia hanya seorang budak. Sebenarnya bisa saja ada peluang ia meninggalkan Tuhan. Ia bisa mengikuti Allah majikannya, Allah Potifar. Tetapi ia tidak lakukan itu. Ia tetap taat kepada Tuhan. Artinya bahwa Yusuf ini selalu mempertahankan hatinya yang baik dan selalu mempertahankan kuasa Tuhan dalam hidupnya. Selalu mengizinkan Tuhan itu yang mengatur hati dan seluruh hidupnya. Sehingga ia juga disertai Tuhan. Dan hasilnya apa? Ia selalu berhasil pada pekerjaannya. Bawaannya baik dalam keluarga itu. Pekerjaannya selalu baik, teratur, rapi. Sehingga majikannya Potifar menjadi senang kepadanya. Dan bahkan ia menjadi kepercayaan Potifar atas seluruh rumahnya dan segala miliknya. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup yang menjadi berkat itu karena disertai oleh Tuhan. Hidup yang menjadi berkat itu
Karena kita mengizinkan Tuhan yang menguasai hidup kita, menguasai hati. Dengan cara melakukan segala sesuatu atas kehendak Tuhan. Lakukan segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Menjadi berkat itu tidak selalu berbicara tentang materi. Cukup dengan jangan mengotori hati dan pikiran dengan berbagai dosa dan kejahatan. Selalu jaga hati. Hati itu dijaga dengan baik. Hati itu dikuasai oleh Roh Kudus, dikuasai oleh Tuhan. Sehingga pekerjaan kita selalu baik. Bawaan sikap hidup kita menjadi baik. Sikap kita berdampak baik kepada orang lain di sekeliling kita. Sehingga tidak menyakiti orang. Tidak menanamkan yang tidak baik di hati orang lain. Tetapi kita menyemangatkan, menghidupkan suasana. Kata-kata kita memotivasi orang lain. Hidup kita menjadi pembawa damai. Suka menolong orang lain. Sehingga orang di sekeliling kita menjadi senang. Orang banyak di sekeliling kita mempercayai kita. Hidup kita menjadi kepercayaan orang banyak. Itulah hidup yang menjadi berkat. Orang yang baik itu kelihatan dari sikapnya. Sikapnya juga baik. Orang yang baik itu kelihatan dari kata-kata yang dia ucapkan. Segala apa yang dia lakukan bermanfaat bagi orang lain. Orang yang baik itu dikangenin. Rasanya kalau dia nggak ada, nggak rame. Seperti yang ada di iklan TV. Nggak ada lu, nggak rame. Apapun yang kita lakukan, atau apapun perkumpulan yang kita buat, ia selalu dipanggil. Kehadirannya selalu diharapkan. Motivasinya, pikirannya selalu diharapkan. Itulah orang baik. Itulah orang yang disertai Tuhan. Menjadi kepercayaan orang banyak. Jangan sampai kebalikannya. Jika tidak disertai Tuhan, yang ada hanya kedagingan, keegoisan, kesombongan. Suka ngata-ngatain orang. Nasehatin tapi sifatnya bertentangan. Merasa diri paling benar. Suka menyalahkan orang lain. Suka menonjolkan diri. Ini jenis hidup yang tidak menjadi berkat. Malah mengacaukan. Malah menyakiti. Selalu membawa masalah. Kata-katanya selalu menyakiti orang lain. Suka menanam kesal di hati orang lain. Jika di suatu perkumpulan ia datang, semua orang buang muka. Dan dalam hati mengatakan, orang itu datang lagi. Orang yang suka menyakiti datang lagi. Jadi kehadirannya tidak diharapkan. Dan ia tidak menjadi kepercayaan orang banyak. Hidupnya hanya menjadi hama. Hama itu yang suka merusak tanaman. Ia tidak bisa melihat orang lain menjadi baik, bertumbuh. Ia tidak bisa melihat kemajuan orang lain. Ia berusaha merusak supaya orang lain itu jatuh, hidupnya hancur. Itu bukan orang yang menjadi berkat. Hidup yang menjadi berkat itu juga yang akan menjadi pembawa berkat dalam kehidupan kita. Seperti ada rumah keluarga yang memiliki pohon jeruk di depan rumahnya. Dan setiap kali jeruk itu berbuah banyak sekali. Dan kebetulan juga buahnya manis. Sehingga banyak orang yang lewat melihat dan meminta buah jeruk itu. Tetapi pemilik jeruk tidak mau. Selalu menolak permintaan orang yang minta jeruknya. Istilahnya dia nggak mau berbagi. Dan tentu saja setiap orang yang
meminta jeruk itu ketika nggak dikasih, pasti dalam hati ada sedikit rasa tidak enak. Sehingga lama-kelamaan apa yang terjadi, buah jeruk itu habis. Dan tiba pada bulan berikutnya musim buah. Jeruk itu tidak berbuah lagi. Tidak ada buahnya lagi. Karena pada saat berbuah sebelumnya, pemiliknya tidak mau berbagi kepada orang lain. Jadi hidup yang tidak mau menjadi berkat kepada orang lain itu sama artinya kita membatasi berkat dalam hidup kita sendiri. Kita tidak mau menjadi berkat bagi orang lain. Itu artinya kita tidak mau meminta berkat bagi diri kita sendiri juga. Karena itu jadilah berkat. Tunjukkanlah sikap yang selalu menyenangkan orang lain. Ucapkanlah kata-kata yang memotivasi orang lain. Karena orang baik itu kelihatan dari sikapnya, sifatnya, dan kata-katanya yang dia ucapkan, yang kedengaran kepada orang lain. Jadilah orang yang dapat dipercaya. Orang yang tidak dapat dipercaya itu adalah hidup yang susah. Sangat susah. Kehidupan orang yang tidak dapat dipercaya. Tidak bisa menyesuaikan. Tidak mendapat teman. Hidup yang dapat dipercaya. Itulah hidup yang menjadi senang. Hidup kita menjadi senang. Di mana-mana kita diterima. Kita dipercayai banyak orang. Dan juga bisa menjadi berkat bagi kita. Kita dipercayakan banyak orang. Kita dipercayakan misalkan dalam pekerjaan. Kita bisa diposisikan pada jabatan yang baik. Kita bisa diposisikan pada pekerjaan yang baik. Karena kita dipercaya. Tetapi kalau kita tidak dapat dipercaya karena sikap kita yang selalu buruk dan jelek di pandangan orang, tentu saja hidup kita juga tidak dipercaya pada pekerjaan-pekerjaan yang baik. Selama Yusuf berada di rumah Potifar, rumah itu diberkati Tuhan. Karena kehadiran Yusuf di rumah Potifar diberkati Tuhan. Artinya jadilah orang yang menjadi pembawa berkat. Jadilah orang yang membawa berkat. Semoga kehadiran kita dimanapun kita hadir, di situ kita menjadi berkat. Oleh karena kehadiran kita di suatu tempat, Tuhan juga memberkati tempat itu. Sehingga hidup kita ini menjadi seperti lagu yang sering kita nyanyikan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk menjadi berkat. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup harus menjadi berkat. Bila saatnya nanti tidak berdaya lagi, hidup ini sudah menjadi berkat. Jadilah berkat bagi semua orang. Lakukanlah perbuatan dan sikap yang baik. Mintalah selalu penyertaan Tuhan dalam hidup. Biarlah Tuhan yang bertahta dalam hati. Sehingga hati kita itu selalu baik. Seperti Yusuf yang mempertahankan hatinya yang baik. Sehingga kelihatan pada sikap dan perbuatan kita yang selalu menyenangkan semua orang. Menjadi berkat di sekeliling kita. Dan ketika hidup kita menjadi berkat, itu artinya juga berkat itu terus mengalir dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Dan mari kita berdoa. Kembali kami memuji dan menyembah dan berterima kasih kepada Tuhan kami. Karena telah mengajarkan kami untuk menjadi berkat. Kami mau dan rindu hidup menjadi berkat. Ajarlah kami Tuhan, tolong kami. Supaya hati kami menjadi baik, selalu baik. Tuhan yang selalu menyertai kami. Sampai hidup kami menyenangkan semua orang dan menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur dan berdoa. Amin.